Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali karanggo di batang kapeh manitih daun selasih lalai kujuk selaronyo. Indak bainggo coba bateh bukan basibak coba sisih ambolingko sambah kasadonyo. Di video kini ko masih membahas tentang basuntiang tapi indak pakai jilbab. Yang Allah hambo bahas di video sebelumnya. Bagi anak yang lu menonton silahkan ditonton. Ada uni-uni gitu yang ikut berpartisipasi. Ambo yakin beliau ko peduli jo adat kita. Sebelumnya ambo mohon maaf, ambo bukan jadi pandai ilmu jo Allah simpannya. Jadi langsung saja kita bahas komentar dari uni gitu. Bagus ambo sampai uni. Karena nama akunnya Eka Kurniati 688. Jadi beliau mengomen dua buah komentar. Yang pertama, coba lihat foto ibu kamu atau nenek kamu yang jadi pengantin, pasti tidak pakai jilbab. Bagaimana bisa kamu bilang jilbab adalah adat Minang? Lawak. Karena ada kata lawaknya kok sana ambo anggap Unieka ko kurang Minang. Sa guru-guru harinan kapa dilawik juo sarusuh-rusuh hati nieka dan bana ambo sabuk juo. Ambo cubo menjawab sabateh kemampuan ambo dan sabateh pengetahuan ambo. Insyaallah sampai. Kalau indah mungkin itu dek kebodohan ambo. Ambo minta maaf, yang pastinya ambo anggap adat Minangkabau itu positif dengan segala aturan-aturan yang ada. Pertanyaan, pasti tidak pakai jilbab untuk nenek atau ibu kamu yang jadi pengantin di zaman dulu. Oh, alu bisa dikecean pasti ledoni. Jadi sebelum Islam masuk ke tanah Minangkabau, orang Minangkabau Allah berdiri kokoh dengan adat istiadatnya. Di zaman itu adat istiadat ko hanya untuk orang hidup. Orang Minang lalu mengenal hidup setelah mati yang disebut dengan akhirat. Jadi segala aturan adat ko dibuat hanya untuk orang hidup. Kalau tidak salah ada pepatahnya, hidup di kandang adat, mati di kandang tanah. Termasuk salah satunya itu yang musimnya tidak pakai jilbab tadi. Kalau zaman dahulu sebelum Islam masuk mungkin saja ada dua faktor. Yang pertama mungkin karena kejadian itu memang sebelum Islam masuk. Yang kedua, mungkin dakwah Islam itu alun sampai ke dirinya. Bagus bekecen alun sampai ke dirinya. Mungkin dakwah itu sampai ke kampung tempatnya tinggal, ke lingkungannya, tapi hatinya alun sampai. Awak pandang dari ajarannya, bukan dari orangnya. Mungkin di situ awak menilai adat istiadatku lebih objektif. Kita taruhin perjalanan sejarah yang tadi itu sebelum Islam masuk wajar ditemukan. Namun setelah Islam masuk, satu hal yang bertentangan, adat istiadat yang bertentangan dengan aturan Islam mulai dibenahi secara perlahan-lahan oleh ulama-ulama di zaman itu. Contoh, mungkin di zaman dahulu itu orang masih ada madu ayam yang bataru-taruh, batu kudo yang bataruh, segala macam yang berhubungan dengan judi, ilmu-ilmu hitam kayak jundai, pakasih, sihir, segala macamnya berhubungan dengan ilmu hitam, caro-caro, pepatah-pepatah adat yang rasanya bertentangan maknanya dengan Islam, pakaian, segala macamnya. Satu hal yang merasa bertentangan dengan Islam itu tuh mulai dibenahi oleh Islam, termasuk poin yang tadi itu basuntiang tidak pakai jilbab. Yama di Islam ko awak disyariatkan untuk menutup aurat. Ampuraso menutup aurat itu bukan budaya, tapi sebuah syariat yang dianjurkan bagi perempuan Islam. Jadi kesimpulan dari itu sadalahnya ditetapkanlah piagam atau kesepakatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat yang mendekritkan adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Jadi apapun yang dikatakan oleh syarak wajib pakai oleh adat. Awak kembali ke poin yang tadi, itu tuh menurut ambo itu mungkin diurangnya lah, bukan di ajaran adatnya. Kalau dikatakan tadi di komentar Unieka
Bagaimana bisa kamu bilang bahwa jilbab itu adat Minang? Emang mungkin yo bukan adat Minang, karena Islam masuk belakangan. Namun itu tuh syariat Islam yang mah di Minang kok syarak mengatur adat memakai. Apapun dikatakan syarak wajib dipakai di adat. Bagi yang tidak memakai itu rasa mungkin hidayah masing-masing. Mungkin di hatinya mungkin alum menerima dengan sepenuhnya, atau mungkin alum mantap dirinya untuk pakai jilbab. Itu sah-sah saja untuk pribadi masing-masingnya. Tapi bukan itu dari ajaran adatnya. Kalau dari pribadi orangnya, awak akan menimbulkan berbagai macam karakter dan pendirian orang masing-masing, terutama soal hidayah. Tak ada orang tuh bisa menerima dengan sempurna. Yang ambo mau kasih tadi itu, ambo menantang kalau ada orang Minang yang merasa dirinya Minang dan memakai suntiang tapi tidak pakai jilbab, ambo menantang itu tentang aturan adat, tentang atribut adat. Yama kalau memakai suntiang itu tuh adalah seorang anak daru, seorang putri atau ratu di Minangkabau. Otomatis awak di situ bukan membawa diri pribadi awak, tapi awak membawa marwah dari anak daru tuh. Kalau pribadi awak yang suka-suka awak keturunan Minang atau awak asli Minang, tinggal di Minang semacamnya. Namun secara pribadi tanpa memakai atribut adat, awak bisa berbuat suka-suka awak. Kurang bisa lo menilai itu tuh dengan objektif lo, itu pribadinya, itu bukan adat Minangnya. Tapi ketika inyo tuh memakai identitas, di situ kurang akan bersuara, amboraso seperti itu. Aduh, itulah Gundo Kandung yang akan membahas di video berikutnya. Arwahnya tuh benar-benar sangat gadang, sangat dijunjung tinggi, dan mungkinlah awak sebagai putri Minang akan menurunkan derajat awak dengan tidak memakai atribut adat dengan sempurna. Untuk menilai Minangkabau itu lebih tepatnya, yaitu ambil dari adat dan ajaran adat itu sendiri, bukan dari pribadi orangnya, dan nilai secara bijaksana dan positif. Bagi ambo pribadi, terima kasih banyak kepada Uni Eka Allah bersedia dengan senang hati mengomen video ambo. Jadi ada komentar Uni Eka kok cek lagi, basuntiang yang asli memang tidak pakai jilbab. Jilbab itu budaya Arab, basuntiang budaya Minang. Jadi jangan dicampur aduk, kata beliau.